statik. Nah, berikut ini adalah formula statik pada aplikasi pengolah angka. Yang pertama adalah max, ya, itu digunakan untuk mencari nilai tertinggi dari data yang ada pada aplikasi pengolah angka. Yang kedua min, ya, digunakan untuk mencari nilai terendah dari sebuah data angka. Untuk yang ketiga median, untuk menentukan nilai tengah, ya, dari data yang ada pada aplikasi pengolah angka. Terus yang keempat adalah sum, gunakan untuk menambahkan seluruh data, ya, yang ada pada data angka yang berada di aplikasi pengolah angka. Yang kelima adalah average, ya, tulisannya average, berfungsi untuk mencari nilai rata-rata dari data-data yang ada pada aplikasi pengolah angka. Yang keenam adalah count, gunakan untuk menghitung jumlah sel dengan data numerik di dalam data angka yang berada pada aplikasi pengolah angka. Nah, berikut ini cara menggunakan formula statik pada aplikasi pengolah angka. Yang pertama, nilai minimum atau terendah, menggunakan formula min, ya. Nah, misal di sini ada data nilai, ya. Nah, ada 5 data, ya, 1 2 3 4. Ada 5 data. Di sini ada beberapa nilai, dicari nilai terendah, ya. Formulanya adalah diawali dengan sama dengan, terus min sesuai formulanya, terus kurung buka, ada kurung tutup, di dalamnya adalah data, ya. Data yang ada, ya, misal data nilai kuis, ya, di blok dari sel C3 sampai sel C7. Maksudnya adalah, ya, di sini sama dengan min kurung buka C3.2 C7 adalah sama dengan, itu adalah hasil, min adalah nilai terendah, kurung buka kurung tutup adalah dari data atau berdasarkan data. C3 itu data yang ada di sel 3, C7 itu adalah data dari sel 7, titik 2 itu sampai, berarti maksud dari formula ini adalah hasil dari nilai terendah berdasarkan data dari data pada sel 3 sampai sel 7. Oke, kita coba praktekkan. Oke, misal di sini ada data, ya, kita cari nilai terendah. Nah, formulanya adalah sama dengan kita menggunakan formula min kurung buka. Nah, karena saya ingin mencari nilai terendah dari data nomor 1 sampai nomor 5, berarti kita blok, berarti dari data C3 sampai itu titik 2 sampai C7 dikurung tutup. Kalau di enter akan mendapatkan hasil nilai terendah. Lupa ini kan datanya cuma ada 5, kan bisa langsung ditulis. Nah, ini kalau hanya ada 5 data. Akan tapi ketika nanti kalian memiliki sebuah perusahaan atau kalian bekerja di sebuah perusahaan, maka data yang ada di dalam perusahaan jumlahnya bisa ribuan, ya, sehingga akan lebih mudah jika kalian menggunakan formula seperti ini. Oke, kita kembali lagi, kita lanjut ke formula yang kedua adalah median, mencari nilai tengah. Formulanya berbeda, ya. Di sini menggunakan formula median, ya. Cara mencari median dari 5 data di sini adalah ketik sama dengan median kurung buka kurung tutup, di dalamnya adalah C3.2 C7, ya. Cara membaca datanya adalah hasil dari data nilai tengah
ya, berdasarkan data dari C3 sampai C7. Berarti C3.2 C7 adalah maksudnya blok dari data sel C3 sampai C7. Kita langsung coba ke mencari nilai tengah. Nah, di sini sama dengan ya median kurung buka, nah, kita blok C3 sampai C7, kurung tutup, kemudian enter. Nah, ini juga bisa untuk formula sebelahnya juga sama, cuman berbeda sel saja ya. Terus untuk menggunakan formula median atau mencari nilai tengah ya, seperti itu tadi. Kita lanjut ke formula ketiga, mencari nilai maksimum atau tertinggi. Formulanya adalah max. Caranya mudah sekali. Nah, ini menggunakan data yang sama, tinggal klik sama dengan ya max, kurung buka kurung tutup ya, dalamnya adalah data yang diblok adalah dari data C3 sampai C7 untuk mencari nilai tertinggi dari data quiz ya. Untuk membaca formula tersebut adalah hasil data nilai tertinggi berdasarkan data dari data pada sel 3 sampai sel 7. Nah, maka ketika kalian enter atau kalian melihat simbol centang pada aplikasi WPS Office, itu akan muncul hasilnya. Kita langsung saja praktekkan. Nah, misal di sini adalah menggunakan formula sama dengan max, kemudian kita blok data dari C3.2 sampai C7. Nah, kemudian kita enter, nah, atau kalau di WPS Office kalian tinggal klik centang. Itu adalah cara mencari nilai tertinggi. Kemudian di sini ada formula untuk mencari total nilai ya, itu menggunakan formula sum, tulisannya sum ya. Nah, bisa kita lihat di sini sum digunakan untuk mencari total nilai dari Covida Ilanga. Nah, dari kuis, tugas 1, UTS, tugas 2, dan UAS ya. Cara penulisan formulanya adalah sama dengan sum kurung buka C3.2 adalah sampai G3. Berarti dia ingin mencari tahu total ya, dari penjumlahan dari data sel 3 sampai data sel G3. Oke, untuk cara baca formula ini adalah hasil data total nilai berdasarkan data dari data pada sel C3 sampai sel G3. Oke, kita coba praktekkan ya. Di sini kita mencoba untuk mencari total nilai dari siswa yang bernama Covida. Yaitu kita awali dengan sama dengan menggunakan formula total, yaitu adalah sum kurung buka. Nah, berarti kita akan menjumlahkan data dari sel C3 sampai menggunakan titik 2 sampai sel G3. Berarti sampai data nilai UAS, kemudian dikurung tutup dan enter. Secara otomatis akan menjumlahkan data dari nilai kuis sampai nilai UAS. Nah, seperti ini untuk mencari total menggunakan formula sum. Oke, selanjutnya adalah formula yang kelima adalah rata-rata nilai. Itu mencari rata-rata nilai. Nah, itu menggunakan formula average atau average. Penulisan formulanya adalah seperti ini. Nah, kita nanti akan mencari rata-rata nilai dari kuis, tugas, UTS, tugas 2, UAS. Itu menggunakan formula average. Nah, penulisannya adalah sama dengan average kurung buka C3 berarti
data dari sel C3.2 itu mestinya sampai, yaitu G3 sampai data di sel G3. Nah, itu adalah blok ya, mengeblok data dari sel C3 sampai sel G3 karena yang mencari rata-rata nilai kuis sampai nilai UAS. Nah, formulanya seperti ini. Cara bacanya adalah hasil data rata-rata nilai berdasarkan data dari data pada sel C3 sampai sel G3. Nah, kita coba praktekkan langsung, yaitu mencari rata-rata. Di sini kita awali dengan sama dengan, terus formulanya adalah AV KG ya, kurung buka. Nah, kita blok data nilai dari Kofida Ilanga itu klik ya, berarti dari C3.2 itu maksudnya sampai G3, terus kurung tutup. Secara otomatis ketika kalian klik enter pada aplikasi Microsoft Office Excel atau kalian menggunakan WPS Office dengan klik simbol centang, ya, otomatis nilainya akan muncul seperti ini. Nah, untuk pengerjaan untuk sel yang kosong ini yang warna kuning juga kalian harus menggunakan formula sesuai formula yang sudah dipelajari tadi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari formula statik. Untuk sekarang ya, ini ada tugas ya mengenai formula statik, yaitu buatlah data sama seperti ini ya. Nah, menggunakan aplikasi WPS Office jika kalian memiliki HP ya, atau Microsoft Excel jika kalian mengerjakan menggunakan laptop atau komputer, dan gunakanlah formula di dalam mengisi data pada sel yang warna kuning ya. Berarti sel yang warna kuning ya, 00 ini ya, kalian isi menggunakan formula, bukan kalian ketik manual dari entah penjumlahan ini, rata-rata nilai ini ya kalian tulis manual, itu jangan, akan tapi menggunakan formula agar nilai kalian bisa maksimal. Dan jangan lupa untuk membaca ketentuan penggunaan formulanya. Bila kalian mengalami kesulitan, silahkan bisa mengikuti langkah-langkah pengerjaannya berikut ini. Nah, untuk mengerjakan tugas pada pertemuan kali ini, silahkan kalian klik WPS Office pada aplikasi mobile kalian. Jika sudah di halaman menu WPS Office, silahkan kalian klik plus buat lembar bintang ya, berarti klik simbol S lembar bintang ke spreadsheet, klik kosong buat lembar kerja baru. Nah, langkah pertama yang harus kalian buat adalah judul. Di sini berada di sel 1 judulnya, kita masukkan judulnya. Kemudian kita gabungkan ya. Oke, karena kita gabungkan sel dari A1 sampai I1. Kalau sudah diblok, kita klik gabung. Kalau sudah dibuat seperti itu, silahkan diperlebar.
Oke, jadi seperti ini, kemudian dibuat rata tengah. Kita klik ke tool di ribbon depan, pilih ukurannya 14 volt, tekan area warna teks hitam, terus dibuat tata seperti ini. Nah, kemudian barulah buat data di bawah judul seperti berikut ini. Nah, berikut datanya. Kemudian kita gunakan formula di nilai terendah. Oke, formulanya yaitu adalah sama dengan terus min karena menjadi nilai terendah, kurung buka, karena datanya dari C3 di C3 sampai titik 2, itu adalah C7. Kemudian klik centang hijau untuk enter. Hasilnya adalah 70 nilai terendah dari nilai kuis. Terus untuk formula summingnya tinggal kita tahan sampai muncul panah seperti ini, kemudian digeser. Oke, geser lagi agar formulanya bisa digunakan untuk mencari nilai tugas 2 UAS UTS secara otomatis. Selanjutnya untuk mencari nilai tengah itu kita menggunakan formula median, kita dengan sama dengan, terus menggunakan formula median, kurung buka. Kita ingin mencari tahu median dari C3 sampai C7. C3 sampai titik 2, C7, kemudian kurung stop. Kalau sudah di enter atau centang, kalau sudah ya kita tahan, kemudian kita tarik agar formulanya merata digunakan di sel selanjutnya. Terus untuk mencari nilai tertinggi ya, itu kita menggunakan formula max ya, diawali dengan sama dengan max kurung buka, karena kita ingin mencari tahu data maksimal dari nilai kuis. Berarti berada di C3 sampai C7 sampai
sampai itu titik 2, terus C7, dan kurung tutup, enter, yaitu tentang CO. Nah, berarti nilai maksimal dari nilai kuis itu adalah 85. Nah, agar kita tidak mengetik ulang di sini, berarti tinggal di klik tahan, terus digeser ke samping. Nah, itu tadi untuk mencari nilai terendah, nilai tengah, dan nilai tertinggi, yaitu menggunakan formula min, median, dan max. Selanjutnya adalah kita mencari total nilai. Nah, total nilai ini berarti kita menjumlahkan nilai kuis tugas 1, UTS, tugas 2, UAS. Jadi data nilainya Covid Iranga. Nah, daripada kita menggunakan formula tambahan, kita saja menggunakan formula total, yaitu kita ketik sama dengan, terus kita gunakan rumus total yaitu sum, kemudian kurung buka, kita akan menotalkan data dari C3 sampai luasnya Covid G3. Jadi kita ketik C3 sampai titik 2, terus G3, kemudian kurung tutup, enter. Dan otomatis total nilai dari siswa yang bernama Covid Iranga itu adalah 450. Agar ke bawahnya tidak usah mengetik ulang formulanya dengan sel yang berbeda, kita klik tahan sampai panas seperti ini. Nah, kemudian secara otomatis bawahnya sudah secara otomatis menggunakan formula sum. Nah, mudah sekali untuk menggunakan formula total sum. Selanjutnya adalah yang sebelahnya mencari rata-rata, itu menggunakan formula AVKG. Jadi kita coba untuk mencari nilai rata-rata dari Covid Iranga ya, berdasarkan kuis tugas 1, tes tugas 2, UAS. Nah, kita cari rata-ratanya. Itu kita awali dengan sama dengan, terus kita ketik formula rata-rata yaitu AVKG kurung buka ya. Kita akan mencari rata-rata dari nilainya siswa bernama Kofida berada di sel C1, C3, titik 2 sampai di nilai UASnya di G3, kemudian kurung tutup. Kalau sudah, tinggal enter. Nah, untuk jarak bawahnya sebenarnya formulanya sama, yaitu sama dengan lagi karena kita bawahnya berarti mencari rata-rata nilai dana sanjunan, yaitu kita cari lokasi data nilainya berada di C4 sampai C2 sampai di lewasnya dana sanjunan, itu luasnya di G4. C4 sampai G4, kemudian di enter.
kemudian agar tidak mengetik ulang formulanya ya, kita klik tahan, kemudian kita tarik ke secara otomatis ya. Bisa dengan cepat kita mencari penjumlahan dari data nilai yang ada di aplikasi pengolah angka. Nah, kalau tugas kalian sudah jadi seperti ini, silahkan kalian bisa simpan terlebih dahulu. Caranya, klik simbol di pojok kiri bawah, terus ke berkas, nah, klik simpan sebagai. Nah, kalau sudah beri nama, jangan lupa formatnya adalah .xls, namanya ada tugas formula statik absen nama kelas, kemudian pilih lokasinya, lokasi telepon, taruh di dokumen. Kalau sudah seperti ini tinggal disimpan. Nah, kalau sudah disimpan, jadi tinggal kalian kumpulkan. Caranya ada mudah sekali. Kalian buka saja link pengumpulan tugas seperti ini, kemudian isi nomor presensi, misal absennya 1, namanya Haji, jurusan mesin 1, TPM 1, terus tambahkan file ya, berarti kita cari file yang sudah kalian buat. Pilih file dari perangkat kalian dan pilih dokumen. Oke, terus cari, dia adalah tugas formula statik. Nah, di sini sudah seperti di upload, di download, tinggal dikirim. Nah, jika kalian menerima tanggapan seperti ini, berarti tugas kalian sudah terselesaikan. Oke, itu tadi penjelasan materi di pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Thanks for following.